Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di negeri utara, langit tanpa bulan, dan angin kencang menderu menembus celah-celah, bagaikan pasukan hantu dan setan yang berlari kencang di atas kepala di malam yang gelap dan berangin. Angin kencang membuka jendela-jendela di seluruh jalan, mematahkan baut-baut kayu. Bagai kilat yang menyambar kusen jendela, orang-orang terbangun dari mimpi mereka dan mencoba membereskan panci, wajan, buku, dan buku rekening mereka, tetapi angin kencang itu menindih mereka di tempat tidur, seolah-olah mereka menderita kelumpuhan tidur. Mereka hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya, tetapi jeritan mereka tenggelam oleh angin. Angin kencang itu tidak berlangsung lama. Sebuah badai menyapu laut utara, membersihkan debu dari jalanan, tetapi bulan tetap seperti cermin yang tertutup kain hitam, tak memancarkan cahaya. Orang-orang berspekulasi bahwa ini adalah badai pasir besar, tanpa debu, tetapi mereka tidak tahu bahwa saat ini, dalam kegelapan yang luas di atas kota kecil ini, sesuatu yang dahsyat telah turun. Siming mendengar derap kaki kuda setelah badai berlalu. Suaranya seperti tetesan hujan yang menghantam atap dan tanah. Musim gugur di utara membawa hawa dingin yang tak terlukiskan. Angin malam terasa kering di kulit. Setelah deru angin, kota menjadi sunyi senyap. Dalam keheningan, setelah mendengar derap kaki kuda pertama, Siming tak kuasa menahan diri untuk tidak berkonsentrasi pada suara itu. Perlahan-lahan, rambut panjangnya memutih seputih salju saat ia merasakan derap kaki kuda yang berpadu dengan detak jantungnya. Rasanya seolah-olah iblis itu bukan dari dunia luar, melainkan benih iblis yang tumbuh di dalam hatinya sendiri, siap merobek dagingnya dan meledak. Bai Zhang berlutut di tanah. Setelah mendengar derap kaki kuda, ia segera menyadari bahwa penguasa saat ini adalah Tianji. Tianji, banyak orang percaya bahwa dewa-dewa Tianji adalah iblis kuda perang kuno yang muncul dari perang pasang binatang. Namun ia tahu itu tidak benar. Tianji adalah dewa perang kuno, yang telah memimpin ratusan pertempuran dalam perang antara dewa dan iblis, membantai banyak mayat dengan tombaknya. 3.900 tahun yang lalu, ketika para dewa kuno naik ke surga dan mendirikan pengadilan abadi, Tianji terbang ke angkasa untuk melawan mereka sampai mati, namun jantungnya tertusuk dan kepalanya dipenggal. Meskipun tubuhnya yang perkasa tertusuk, jiwa kepahlawanannya tetap ada, kembali ke alam fana. Setelah perang ilahi primordial meletus, ia menyerap murka dan energi iblis perang, menjadi semakin kuat. Ia mengeluarkan sisa-sisa tubuhnya dari lubang api dan memotong tubuhnya menjadi 3 bagian, menempa masing-masing menjadi 3 kuda dan mengilhami mereka dengan kekuatan ilahi. Kemudian, setelah naik ke kerajaan ilahi dan menjadi salah satu dari 12 dewa ilahi, ia menganugerahkan gelar pendeta dan penguasa surgawi kepada 2 kuda perangnya, meskipun tidak ada yang tahu gelar yang mana. Kerajaan ilahi Tianji adalah garis merah. Garis yang mengelilingi pusat bintang ini. Legenda mengatakan bahwa jika kerajaan garis merah runtuh, rotasi bintang akan terpengaruh, melambat hingga akhirnya mati. Bai Zhang menundukkan kepalanya, gigi-gigi peraknya terkatup rapat, matanya berkilat ganas. Dari 12 dewa, hanya berdasarkan asal-usulnya, ia dan Raja Berdosa adalah yang terlemah, inilah kompleks inferioritas bawaannya, alasan mendasar ia berusaha merebut hati Raja Surgawi. Suara derap kaki kuda semakin dekat, dan bahkan dengan mata terpejam, Bai Zhang dapat merasakan siluet seekor kuda yang tinggi dan agung dalam benaknya. Ye Changong duduk di kursi, terbungkus selimut, dan melirik Siming. Kekuatan mimpi menangkal pengaruh biksu surgawi, dan Siming segera mendapatkan kembali ketenangannya, tetap fokus. Ye Changong berkata dengan tenang, masih jauh dari kita, jadi tidak perlu terlalu takut. Siming mengangguk pelan, mengabaikan semua gangguan, hatinya tenang, rambut panjangnya masih seputih salju. Bai Zhang mendengarkan suara derap kaki kuda, dan kemarahan di wajahnya tiba-tiba lenyap, seulas senyum tersungging di bibirnya. Jangan terlalu takut, Bai Zhang terkekeh. Hange, apa kau benar-benar tidak takut? Memang benar kau pernah hidup tinggi di surga, tak takut pada dewa tertinggi. Tapi sekarang bulan telah menghilang. Rasa takut seperti ini, hidup di dunia fana dengan para dewa yang melayang di atasmu, mungkin kau belum pernah mengalaminya sebelumnya, kan? Ye Changong menatapnya dan berkata, bukankah ini sesuatu yang selalu kualami? Bai Zhang terkejut. Ia langsung menyadari bahwa Ye Changong mengacu pada dewa kegelapan, menyiratkan bahwa ia tak pernah menganggapnya atau dewa tertinggi lainnya sebagai dewa. Bai Zhang berkata dingin, kau masih keras kepala, bahkan saat ini. Krak, pedang hitam itu melesat, menjatuhkan Bai Zhang ke tanah. Bai Zhang menatap Siming dengan geram. Beraninya seorang pendeta biasa melanggar batasnya. Namun ia tetap diam, karena pedang hitam Siming melayang di antara alisnya, dan ia tak ingin menahan rasa sakit fisik tanpa alasan. Siming berdiri di samping Ye Changong, wajahnya dingin dan bibirnya merah seperti kelopak plum di salju. Dalam kegelapan, derap kaki kuda semakin cepat. Meskipun Siming tahu tuannya jauh lebih lemah dari yang dibayangkannya, ia tak banyak bicara. Ia memeluk gadis itu dengan lembut, yang tampak benar-benar dingin, dan bertanya, Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya?
Ye Changong menjawab, kerajaan utara berakhir di sini. Dari sini, kita akan menuju selatan, menyeberangi sungai Luo, menuju Middle Earth. Siming mengangguk. Tanpa ragu, ia menarik tubuh Ye Changong yang halus dan lembut dari selimut, membungkusnya dengan selimut, dan mendekapnya. Pedang hitam itu ditarik kembali, dan penjara tulang naga itu mengencang. Bai Zhang berubah dari manusia menjadi kucing belang putih belang harimau. Ye Changong dengan lembut mengaitkan jarinya, menarik rantai itu kembali, dan melepaskannya ke telapak tangannya. Bai Zhang kembali merebahkan diri ke pelukan Ye Changong yang agak dingin dan rapuh. Bertransformasi menjadi kucing, Bai Zhang menjadi jauh lebih jinak, hanya mengeong beberapa kali untuk menunjukkan bahwa ia lebih suka dipeluk Siming. Ye Changong, tentu saja, mengabaikannya. Ia menatap keluar jendela, ke arah malam yang gelap gulita, dan berkata kepada kucing di pelukannya, apapun yang terjadi, kita sekutu untuk saat ini. Kalau kau mau mati, katakan saja kapan saja. Kalau kau mau hidup, patuh saja, mengerti. Bai Zhang menahan amarahnya dan mengeong, menandakan kesediaannya untuk mengesampingkan dendam masa lalu untuk saat ini. Siming menggendong Ye Changong, sementara Ye Changong menggendong Bai Zhang. Saat derap kaki kuda terdengar di telinga mereka, kilatan cahaya pedang menyambar di udara, dan mereka berdua langsung keluar dari kota. Jika Tianji mengejar kita nanti, Tuan, apakah Anda yakin bisa menang? Kata-kata Siming diwarnai kekhawatiran. Ye Changong mengangguk pelan, iya. Dan Siming merasa lega. Meskipun ia telah mencapai level tinggi, jika pemimpin kerajaan ilahi ingin membunuh, ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dan tidak percaya diri untuk melindungi gadis itu, yang kini selembut tanaman merambat hijau. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Siming. Ye Changong meraih kucing putih itu dan menyerahkannya kepada Siming, sambil berkata, usir dia. Meong, meong, meong. Bai Zhang terkejut. Ye Changong menatapnya dan berkata, karena kita ingin membentuk aliansi, kau harus menyerah. Ini pertempuran pertamamu. Bai Zhang memamerkan gigi dan cakarnya, meratap dengan ketidakpuasan. Hange, pantas saja kau tidak membunuhku. Kau begitu lemah sekarang. Begitu lemah. Pendeta ini tak bisa melindungimu. Kau butuh perlindunganku. Kau sama sekali tak berani membunuhku. Kau, Bai Zhang akhirnya tersadar. Ia telah tertipu oleh kepura-puraan Ye Changong. Awalnya ia mengira Ye Changong menahannya untuk maksud lain, dan ia berencana untuk menghadapinya dengan keras. Sekarang tampaknya ia sama sekali tak berniat. Kerajaan Tuhan akan segera ditutup. Ia tak berdaya dan ingin mencari pertolongan. Sekarang tampaknya ia sama sekali tak berniat. Kerajaan Tuhan akan segera ditutup. Ia tak berdaya dan ingin mencari pertolongan. Dulu ia adalah Raja Abadi Henge yang ditakuti, tetapi tanpa rembulan, ia hanyalah seekor ikan yang sedang dijemur di tepi sungai. Ketakutannya sama sekali tak beralasan. Ye Changong membuka matanya dan menatap Bai Zhang dengan acuh tak acuh, kebijaksanaan yang terlambat bukanlah kebijaksanaan, melainkan penyesalan. Bai Zhang ingin mengutuk, tetapi pola budak di tubuhnya langsung aktif. Pola budak itu terhubung dengan jiwa dan bahkan dapat mengubah pikirannya secara paksa. Perlawanannya tersapu paksa, cakarnya masuk ke dalam bantalan telapak kakinya, dan geramannya yang ganas melunak. Siming terkejut, bertanya-tanya apakah musim gugur juga merupakan musim kawin bagi kucing betina. Saat pikiran itu terbentuk, sungai Luo mengalir melewati matanya. Namun ia berhenti di tepi sungai. Sering dikatakan bahwa di dalam sungai Luo terdapat seorang dewi dengan kecantikan yang menakjubkan. Namun legenda selalu merupakan isapan jempol belaka. Ye Changong membuka matanya dan menatap sungai. Sebuah bayangan gelap yang mengerikan muncul di permukaan. Ketika sosok Siming masih 100 kaki dari sungai, sepasang pupil emas menyala di puncak bayangan, bersama dengan tombak emas. Pupil vertikal Bai Zhang mengembun menjadi satu garis, bersinar di kegelapan malam. Rambutnya berdiri tegak. Sekawanan kuda dewa yang agung muncul di sungai. Namun mereka bukan kuda biasa, melainkan centaur. Keempat kukunya dengan gagah menghentakkan air, menciptakan riak-riak lembut. Tulang-tulangnya yang kokoh menopang tubuhnya yang seperti gunung, otot-ototnya yang kaku bagaikan batu yang menonjol. Ia luar biasa kuat, tubuhnya keras dan berwarna biru tua. Busur-busur listrik berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan surainya yang berputar-putar menyerupai api yang berkobar. Tubuh bagian atasnya menyerupai seorang pria berbalut baju zirah dan sisik. Mata baju zirahnya bersinar keemasan, dan di lengannya yang kokoh ia memegang tombak emas. Bulu tombak yang bercahaya itu berembun oleh keringat tipis. Centaur perunggu itu memandang mereka dengan dingin dan angkuh, meremehkan. Meskipun manusia, ia mengeluarkan suara dengusan kuda. Saat api perunggu meletus, ia mengangkat tombaknya yang berat tinggi-tinggi dan melemparkannya langsung ke arah mereka. Siming, tanpa ragu, meraih Bai Zhang dan melemparkannya. Bai Zhang meraung marah, tetapi pola budak mengendalikannya, memaksanya untuk memilih kesetiaan. Setelah kucing putih itu menerkam, ia berubah wujud menjadi seorang gadis muda. Gadis itu mendarat di pantai, bertelanjang kaki dan mengenakan gaun panjang dari perak cair. Ia tidak memegang senjata di tangannya dan menatap kuda yang 100 kali lebih tinggi darinya tanpa sedikit pun rasa takut. Tombak emas itu gagal ditekan.
Bai Zhang langsung mengulurkan tangan dan meraih ujung tombak. Dalam adegan seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, belalang sembah itu benar-benar menjepit roda, menyemburkan kekuatan yang tak terbayangkan, dan mendorong kereta perang itu ke depan. Keheningan di permukaan Sungai Luo pun pecah. Dewa-dewa yang diperbudak dan kuda dewa yang kini berkuasa memulai pertempuran hebat di Sungai Luo. Di tepi sungai, Siming menggendong Ye Changong dan mengamati semuanya dari kejauhan. Yang datang adalah perunggu, kata Ye Changong. Perunggu. Nah, Tianji punya 3 kuda dewa, perunggu, perak, dan emas, kata Ye Changong. Yang perunggu adalah yang terlemah. Siming semakin bingung, mengapa yang datang adalah yang terlemah. Ye Changong menjelaskan dengan lembut, karena bertahun-tahun yang lalu, Tianji naik ke posisi dewa-dewa dengan metode ini. Tianji tidak berpikir dia bisa membunuhku, jadi dia menggunakan kuda dewa terlemahnya untuk menahanku. 2 lainnya seharusnya pergi mencari Ning Changjiu dan kedua muridku. Siming merasakan aura penghancur memancar dari kuda dewa perunggu dan berkata dengan gelisah, Changjiu, bisakah dia mengatasinya? Ye Changong berkata, itu tergantung padanya. Siming mengerutkan kening, Tianji telah memasang taruhan di 3 tempat. Jika dia menang di salah satunya, konsekuensinya akan sangat buruk. Ye Changong mengangguk, senyum mengembang di wajah polosnya. Meskipun begitu, Tianji mungkin telah melakukan kesalahan. Siming bertanya, kesalahan apa? Ye Changong menjawab, dia menang tahun itu dengan melakukan ini, yang memang cerdik, tetapi mengulanginya terus-menerus adalah tindakan yang ceroboh. Di Sungai Luo, es yang membeku akibat kedatangan kuda dewa perunggu pecah, dan sungai kembali meluap. Bai Zhang dan kuda dewa terlibat dalam pertempuran sengit di sungai besar yang membentang di antara dunia tengah dan utara. Tekanan dalam diri Bai Zhang untuk sementara terangkat, tetapi kekuatan tanda budaknya memaksanya untuk memilih kesetiaan. Setelah menepis tombak emas itu, ia melompat, berubah menjadi seberkas cahaya perak yang menghantam tubuh kuda perang. Kuda perang perunggu itu berkali-kali lipat lebih besar darinya, tetapi masih terguncang dan terombang-ambing oleh hantaman Bai Zhang. Dalam pertempuran sebelumnya di kota alam patah, Bai Zhang tidak bertarung sepenuh hati. Kini, ia mengerahkan seluruh tenaganya. Satu-satunya kekurangannya adalah wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah dari level sebelumnya, dan otoritasnya telah dirampas, hanya menyisakan sedikit. Namun, seekor harimau putih kurus lebih kuat dari seekor kucing. Lawannya bukanlah seorang guru dewa, melainkan seekor kuda perang kuno. Bagaimana mungkin ia, yang pernah menjadi harimau terkuat di dunia, membiarkan seekor kuda berdiri begitu angkuh di hadapannya? Naluri bertarungnya pun tersulut. Kuda dewa perunggu itu melemparkan tombak emasnya, sesekali memaksa Bai Zhang mundur, lalu segera berbalik. Bagai pisau tajam, ia melesat maju mundur menembus bayangan tombak emas, tubuhnya terus-menerus berubah menjadi seekor binatang buas, menumbuhkan telinga dan ekor saat ia maju menuju jantung kuda dewa. Kuda dewa perunggu itu berdiri tegak, meringkik, dan tombak emas menari-nari menjadi bayangan, menghalangi wujud Bai Zhang. Keduanya beradu tanpa henti, pedang dan perisai, bagaikan binatang buas di hutan. Siming menatap pertempuran di Sungai Luo dan bertanya, Tuan, apakah Anda sudah menebak niat Tianji sejak lama? Ye Changong berkata, tidak perlu menebak. Siapapun yang tahu kisah Tianji tahu apa yang akan dia lakukan. Siming sedikit mengernyit, tetapi ia belum pernah mendengarnya. Ia menatap ombak yang bergulung-gulung di Sungai Luo dan bertanya, apakah Anda ingin membantu Bai Zhang? Ye Changong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, biarkan dia meregangkan ototnya, kalau tidak dia akan benar-benar menjadi kucing rumahan yang pemarah. Siming teringat kisah Raja Ikan, yang dulunya adalah seorang sakti dari 5 jalan dan menjadi kucing tak berguna setelah menjalani kehidupan yang nyaman, lalu mengangguk setuju. Siming bertanya, lalu apa yang harus kulakukan? Tangan dan kaki Ye Changong terasa dingin saat itu. Ia bersandar lembut di pelukan Siming dan berkata, aku agak kedinginan. Siming sudah lama menyadari bahwa tubuh Ye Changong semakin membeku akhir-akhir ini, dan baru sekarang ia bisa menahan diri untuk bertanya, Guru, bagaimana keadaan tubuh Anda? Ye Changong merenung sejenak dan bertanya, tahukah Anda mengapa bulan semakin buruk rupa selama bertahun-tahun? Siming menggelengkan kepala dan berkata, saya tidak tahu. Ye Changong melanjutkan, karena bulan adalah pedang, atau perisai saya. Selama perang antar dewa, saya dan Yi terjebak di lembah bersalju. Puluhan dewa dan iblis menyerang kami. Yi sedang menarik busurnya dan tidak bisa diganggu, jadi saya terbang di depannya. Para dewa dan iblis sangat gembira, mengira saya akan bunuh diri untuk menyelamatkan mereka, tetapi saya tidak terluka. Siming menghubungkan kata-katanya sebelumnya dan langsung menebak alasannya. Ia bertanya, Guru, apakah Anda memindahkan kerusakan ke bulan? Ye Changong mengangguk sedikit. Seperti 6 dewa luar dari awal primordial, aku adalah dewa bulan. Planet asal 6 dewa terlalu jauh dari sini, jadi mereka harus menciptakan tubuh mereka sendiri. Tapi aku tidak perlu. Kau tidak perlu naik ke bulan. Bahkan dari alam fana yang jauh, kau bisa melihat lubang dan kawah yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Sebagian besar merupakan peninggalan perang ilahi primordial.
Pada masa-masa awalnya, bulan itu indah, sehalus cermin yang dipoles es. Mata Ye Changong berkaca-kaca, seolah tenggelam dalam ingatan. Inilah mengapa aku tidak takut pada dewa-dewa lainnya. Kekuatan mereka terbatas di dunia ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan bulan, katanya. Bibir merah Siming bergetar, rasa dingin di matanya yang sedingin es. Ia teringat meteorit yang jatuh di Laut Utara. Tapi Pangeran Kegelapan bisa menghancurkan bintang, kan? Gumam Ye Changong. Tapi menghancurkan bulan akan berdampak parah pada fungsi planet ini. Pangeran Kegelapan tidak akan melakukan itu, sama seperti dia tidak akan menghancurkan kita semua dengan mengorbankan nyawa manusia dengan memobilisasi banyak kerajaan dewa. Jadi, Pangeran Kegelapan hanya ingin menghancurkanku. Siming mengangkat kepalanya, menatap posisi bulan hitam. Dia mengerti bahwa dengan terhalangnya bulan, hubungan tuannya dengan wujud aslinya telah terputus. Dia tidak bisa lagi menggunakan bulan sebagai perisai, dia juga tidak bisa lagi memanfaatkannya. Seperti kolam yang terputus dari sumbernya, bulan itu perlahan-lahan menjadi stagnan. Siming mengulurkan tangan, menggenggam tangan Ye Changong yang dingin, dan menekannya ke dadanya. Kalau begitu, Tuan, bisakah kau bertahan? Tanya Siming. Ye Changong berkata lembut, jangan khawatirkan aku. Selama bulan tidak benar-benar hancur, aku tidak akan benar-benar terbunuh. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak akan mati, dia akan tertidur panjang. Ketika dia terbangun, matahari hitam kemungkinan besar sudah tiba. Ia akan menjadi orang terakhir di planet ini, dan bulan, di balik rasi bintang, akan menjadi bintang tunggal terakhir. Siming, menyadari makna tersembunyi di baliknya, bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa menghangatkanmu? Ye Changong terdiam sejenak, tak seperti biasanya, sebelum menjawab singkat, berjemurlah. Di atas sungai Luo, pertempuran antara Bai Zhang dan kuda perunggu ilahi semakin sengit. Konfrontasi awal mereka perlahan-lahan meningkat menjadi bentrokan kekuatan ilahi. Kuda perunggu ilahi bersinar merah, seperti sebuah bara, membuatnya menyerupai kuali perunggu yang menyala. Di langit malam, petir yang membakar menyambar sungai Luo. Airnya ternoda oleh kilat, menciptakan medan listrik yang membentang ribuan mil. Tombak emas yang melesat cepat itu memercikkan api. Api itu, seperti kupu-kupu haus darah, mengejar Bai Zhang seperti duri dalam dagingnya. Bai Zhang juga melepaskan kekuatan magis naluriahnya. Di dalam kuali perunggu guntur dan api ini, ia melepaskan badai putih keperakan bak kepingan salju. Transformasinya yang buas telah sempurna, dan garis-garis harimau samar menyilang di kulitnya yang seputih giok dengan aura yang agung. Ia mengacungkan tinju dan cakarnya, merasa kembali ke masa mudanya. Saat itu, para iblis kuno baru saja muncul. Ia adalah satu-satunya harimau putih dari sekte 10.000 harimau, yang pemimpinnya adalah harimau hitam, ahli dalam merobek hati dan melahapnya. Binatang-binatang buas kuno tidak dianggap kuat pada zaman itu. Sebelum mereka, ada para dewa kuno yang telah menindas dan memperbudak mereka selama ribuan tahun. Setelah mereka, muncullah kekuatan para dewa abadi yang sedang bangkit, menyaingi kekuatan para dewa kuno. Mereka berlatih dengan tekun, bertahan hidup di celah-celah darah dan api. Selain para dewa dan dewa kuno, harimau memegang posisi penting di antara para iblis kuno, dan sekte 10.000 harimau dianggap sebagai sekte yang terhormat dan bermartabat di wilayah tersebut. Sekte Wanhu tidak hanya menerima harimau, makhluk seperti kucing apapun dapat bergabung, tergantung pada bakat mereka. Namun, setelah bergabung, mereka harus memiliki loreng harimau. Oleh karena itu, di dalam sekte Wanhu, Bai Zhang sering melihat kucing besar lainnya saling bertato. Ia membenci hal ini. Ia adalah seekor harimau putih yang mulia, dan setelah berkultivasi menjadi wujud manusia, ia telah menjadi bunga harimau sekte tersebut, dikagumi oleh banyak utusan. Namun ia tidak peduli. Ia adalah putri kebanggaan sekte Wanhu, dan pernah menikmati kesempatan besar. Semasa kecil, ia jatuh ke sebuah lembah dan menemukan sebuah panah emas berukir sebuah prasasti. Prasasti pada panah tersebut merupakan prototipe dari Wan Yao Jue yang kemudian. Ia diam-diam mempraktikkan teknik ini, mencapai terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya, berharap suatu hari dapat menyaingi para dewa dan iblis serta menaklukkan dunia. Namun, keberuntungannya hanya sesaat, dan tak lama kemudian sekte Wanhu dilanda bencana yang fatal. Penyebab bencana fatal tersebut berasal dari kematian Zulong. Setelah kematiannya, para naga kehilangan pemimpin, tidak mampu memimpin pasukan. Banyak naga kuno yang bubar dan membentuk faksi mereka sendiri. Untuk meratapi kematian Zulong, mereka berencana membantai semua makhluk hidup di dunia sebagai persembahan bagi roh Zuyin. Sekte Wanhu, pemimpin sekte binatang purba setempat, menjadi target pertama. Harimau hitam dikalahkan oleh seekor naga purba yang kuat. Untuk memastikan kelangsungan sekte tersebut, pemimpin yang dulunya agung itu mengusulkan untuk mempersembahkan murid-muridnya sebagai hadiah kepada para dewa kuno untuk meredakan amarah mereka. Pada zaman dahulu, para dewa kuno menyukai binatang iblis sebagai hewan peliharaan. Konon, kucing adalah hewan peliharaan manusia, sementara harimau adalah hewan peliharaan para dewa kuno.
Naga kuno itu menerima permintaan maaf harimau hitam, dan Bai Zhang, sebagai harimau tercantik di antara mereka, tentu saja dipilih oleh naga terkuat. Itulah pertemuan pertama Bai Zhang dengan Dewa Kuno. Ia hanya pernah mendengar tentang mereka dalam mitos dan legenda, karena ia tahu bahwa mereka disukai dan dicintai oleh surga. Kebanyakan binatang purba, bahkan setelah berkultivasi seumur hidup, tidak dapat mengalahkan naga yang baru lahir. Saat Dewa Kuno itu mendekatinya, ia jelas ketakutan. Namun, rahasia iblis di dalam dirinya terasa seperti iblis sungguhan, menyihirnya saat itu dan memberinya keberanian serta kekuatan yang tak terjelaskan. Seperti orang gila, ia melompat dari tanah dan dengan ganas menerkam naga tua yang mendekat. Naga tua itu tak menghiraukannya. Ia tahu bahwa banyak binatang purba memang liar, tetapi semakin liar seekor kuda, semakin menyenangkan untuk dijinakkan. Dan gadis harimau putih ini, terlebih lagi. Semua orang memandang gadis berambut seputih salju itu, menggelengkan kepala dan tertawa mengejek. Harimau hitam memarahinya atas kekasarannya. Naga tua itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tetapi gerakannya terhenti. Ia menundukkan kepala, menatap jantungnya dengan bingung, pupil matanya membesar. Cakar tajam gadis itu menusuk jantungnya yang bersisik. 500 tahun yang lalu, penyair abadi pedang Li He menulis syair tentang memotong kaki naga dan mengunyah dagingnya. Namun 4000 tahun sebelumnya, di aula utama 10.000 harimau, seorang gadis harimau putih telah melakukan hal itu. Darah dan bau busuk hari itu adalah aliran deras yang tak akan pernah ia lupakan. Ia membunuh naga kuno pertama, menghunus pedang dari pinggangnya, lalu menerkam para dewa kuno lainnya yang tertegun. Sejak hari itu, para dewa kuno tak terkalahkan di matanya, mereka tak berharga, pengecut dalam sisik mereka. Di aula 10.000 harimau, gadis itu membunuh setiap naga kuno. Bermandikan darah naga, ia berdiri di gerbang sekte dan berbalik untuk melihat harimau hitam. Harimau hitam gemetar saat menatapnya, tak bisa berkata-kata. Kemudian, ia menyaksikan tanpa daya saat gadis itu menggunakan keahlian uniknya untuk merobek jantungnya dan menghancurkan jantungnya yang berdetak berkeping-keping. Sebelum meninggal, ia mendengar gadis itu berkata, "Guru, keahlian unikmu sempurna untuk membunuh orang. Mulai hari ini, aku adalah muridmu." Bai Zhang tenggelam dalam ingatan. Teknik iblis yang digunakannya telah terhapus oleh langit setelah ia menjadi dewa, tetapi darahnya tak pernah mendingin. Ia bertumpang tindih dengan dirinya yang lebih muda. Kuda dewa perunggu itu meraung marah di sungai Luo, tetapi Bai Zhang telah melampaui guntur dan api, meninju jantungnya dan menjatuhkannya ke dasar sungai. Malam itu adalah kegelapan yang tak tertembus. Di sungai Luo yang deras, airnya saling bertabrakan, didorong oleh energi spiritual. Badai yang menderu, diselimuti guntur, menyerupai roda-roda yang bergulir di permukaan sungai. Alur-alur yang ditinggalkan oleh petir, tempat mereka bersentuhan dengan air, terus-menerus memancarkan cahaya, menyelimuti seluruh sungai dalam cahaya ini. Tampak seolah-olah matahari, yang terbentuk dari petir, akan terbit dari sungai Luo. Siming memeluk Ye Changmong, membungkusnya dengan selimut seputih salju. Matahari petir membentuk bayangan mereka, namun busur listrik yang mendekat tak dapat menjangkau mereka. Siming menatap wajah lembut Ye Changmong dan tangannya yang halus, merasakan ketanyaan menggenggam bulan dalam pelukannya. Di depan, Bai Zhang mengikuti Ye Changmong, amarahnya yang terpendam sekian lama akhirnya terlampiaskan saat ia berhadapan dengan kuda suci perunggu. Permukaan sungai bagaikan mangkuk yang dalam dan berongga. Bai Zhang mengayunkan tinjunya yang bagaikan batu giok, melepaskan kekuatan puluhan juta kilogram. Bagaikan lemparan batu pengepungan, setiap pukulan menghasilkan ledakan dahsyat, menghancurkan permukaan air menjadi kawah-kawah yang dalam dan tak terhitung jumlahnya. Kuda dewa perunggu meringkik dan melawan, tetapi Bai Zhang menggunakan tombak emasnya sebagai tangga, melompati kepalanya. Kelima jarinya, bagaikan kait, memutar helm hitam kuda itu dan mendorongnya ke bawah permukaan. Boom! Sebuah ledakan dahsyat meletus. Berjemur. Apa arti berjemur? Siming merasa istilah itu rumit. Ia menatap sungai Luo di depan dan mempertimbangkan untuk membantu Bai Zhang, tetapi melihat ketenangan gurunya, ia merasa harus mewarisi ketenangan gurunya. Ye Changmong berkata, "Pertama-tama kita harus menemukan matahari." Siming langsung teringat Ning Changjiu, mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan bijaksana, "Haruskah kita bergegas ke Sekte Guling?" Ye Changmong berbisik, dia tidak ada di Sekte Guling sekarang. Siming tidak tahu persis keinginannya, jadi ia bertanya tentang kekhawatirannya. 3 kuda dewa telah tiba, tetapi bagaimana dengan proyeksi raja sendiri? Apa otoritas Tianji? Tuan, apakah Anda benar-benar yakin? Ye Changmong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Mari kita pergi ke Lohe dulu." Pergi ke Lohe. Siming tidak begitu mengerti arti kalimat ini. Ye Changong mengenang dengan ringan, dulu, Cao Xiaoli adalah dewa sungai Luo. Saat itu, sungai Luo sangat luas dan mengalir, jauh dari kekeringan seperti sekarang. Dahulu berdiri sebuah istana sepanjang 100 mil di sepanjang tepiannya, tetapi sudah lama hancur. Namun, ada menara air giok di dasar sungai, tetapi saya bertanya-tanya apakah sisa-sisanya masih ada di sana.
Siming tidak yakin apa yang sebenarnya dirasakan Ye Chan Gong terhadap Dewi Luo, tetapi saat ini, sungai Luo bergelora dengan ombak, guntur, dan kilat yang mengamuk. Fakta bahwa mereka berdua bisa mengobrol santai di tepi sungai itu bagaikan seekor harimau putih raksasa yang memikul beban pertempuran mereka. Bagian sungai yang mana? Tanya Siming. Ye Chan Gong memandang sungai Luo dan berkata, kira-kira di sini. Kita akan tahu begitu kita memasuki sungai. Siming merasakan tubuh Ye Chan Gong semakin dingin dan bertanya, apa kau benar-benar bisa bertahan? Ye Chan Gong menjawab, bulan itu memang tenang, jadi tidak apa-apa. Siming mengangguk pelan, menginjak pedang hitam, dan memimpin gurunya, menyerbu ke arah sungai yang berarus deras. Di atas sungai Luo, air menguap dalam jumlah besar, berubah menjadi uap putih pekat. Uap ini, yang terperangkap di dalam medan petir, begitu panas sehingga menyerupai matahari sungguhan. Ye Changong mengulurkan tangan kecilnya ke medan guntur dan uap yang kacau. Sesaat kemudian, ia menariknya kembali. Tangannya tidak terluka, meskipun masih sedingin es. Ini bukan matahari sungguhan. Pada saat itu, cahaya keemasan meletus di bawah air. Seorang centaur, dengan tombak di tangan, menerobos permukaan dan memukul mundur Bai Zhang. Sekalipun centaur perunggu itu kuda rendahan, ia tetaplah kuda kebanggaan Tian Jinian. Bai Zhang telah kehilangan kedudukan dan otoritas dewanya, dan kekuatannya telah ditekan secara signifikan oleh penjara tulang naga. Ia kini tak mampu menghancurkan kuda-kuda perunggu yang tampak kuno itu dalam sekali tebas. Centaur perunggu itu mendesak Bai Zhang mundur, lalu melemparkan tombaknya sambil bersiul ke arahnya. Di hadapan Bai Zhang, pecahan perak, bagaikan ngengat, menerkam tepat sasaran tombak emas itu, melahap kilaunya dan memperlambat lajunya. Dewa perang setengah manusia di atas kuda dewa itu meraung penuh wibawa, memutar tombak emas dengan kecepatan tinggi, berusaha melepaskan diri dari ngengat perak itu. Namun tubuh Bai Zhang, lincah bak citah, melompat maju, memanfaatkan jembatan sebagai batu loncatan, menghentakkan tombak dengan keras. Kemudian, dengan cakar terbuka, ia kembali menerjang kuda perunggu itu bak harimau. Dalam kehidupannya sebelum menjadi dewa, Bai Zhang telah memburu kuda perang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan setelah ribuan tahun menikmati kemewahan yang memanjakan, gigi dan cakarnya, yang telah aus karena kekuatan dan otoritas sang guru dewa, tak lagi setajam dulu, tetapi naluri berburunya tetap tertanam di tulang-tulangnya. Bai Zhang menikmati pertempuran yang mendebarkan itu. Meskipun lawannya adalah monster yang dibencinya 6 bulan sebelumnya, ia teringat kembali masa mudanya, melawan para dewa kuno. Sekalipun ia terpaksa mundur untuk sementara, ia hanya bisa membayangkan lawannya sebagai Chang'e atau Siming, dan hasrat membunuhnya akan kembali, belum lagi tekadnya untuk mencabik-cabik kuda itu. Tinju gadis perak itu bertubi-tubi, pecahan-pecahan perak beterbangan di sekelilingnya bagai 1000 pedang sesuka hati. Ia dan kuda dewa perunggu itu beradu, tetapi kuda dewa perunggu itu akhirnya dikalahkan, tubuhnya dipenuhi luka-luka kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan baju zirah di tubuh setengah manusia itu pun dipenuhi retakan halus. Meskipun Bai Zhang dilindungi oleh pedang seputih salju, lautan Qi-nya bukan lagi samudera sejati, ia akan mengering dan habis. Melihat Siming dan Ye Changong mendekati sungai Luo, Bai Zhang sedikit rileks dan berkata dengan dingin, kenapa kalian lama sekali menonton pertunjukan? Kemari dan bantu, kuda ini tidak sekuat itu, ayo kita bunuh sekaligus. Sambil berkata demikian, Bai Zhang menyaksikan tanpa daya mereka membelah sungai dan tenggelam ke dalamnya. Hei, tunggu, apa yang kalian lakukan? Kuda itu ada di sini. Bai Zhang mengangkat lengan rampingnya, menunjuk langsung ke kuda dewa perunggu, dan berteriak keras. Suara dingin Siming terdengar, Tuan dan aku akan mengunjungi sisa-sisa bekas rumah Luo Shen. Kami akan kembali nanti. Kucing putih kecil, kau bisa menanganinya sebentar. Kalian, Bai Zhang sangat marah hingga ia melompat dan berkata, dengan musuh yang kuat di depan mata, tidak bisakah kalian merasakan krisis? Sambil berteriak, permukaan sungai Luo telah tertutup, meninggalkan Bai Zhang sendirian, menatap kosong ke arah kuda dewa perunggu yang bagaikan gunung. Kuda dewa perunggu, yang sebelumnya miring karena serangan Bai Zhang, kini tegak kembali. Kukunya mengetuk pelan, dan dengan sentakan tombak emasnya, pupil emas di dalam baju zirah besi hitamnya menyala, memancarkan cahaya keemasan yang dingin. Bai Zhang semakin murka, menyalurkan duka dan amarahnya menjadi kekuatan. Ia meraung ke arah kuda dewa perunggu, menggulung lengan bajunya dan menggeram, kenapa kau memelototiku? Apa hakmu, seekor kuda rendahan, untuk memelototiku? Bai Zhang kemudian mengayunkan tinjunya ke arah kuda dewa perunggu itu lagi. Ia merasakan sesuatu yang aneh tentang pemandangan ini. Apa ini? Pasukan militer utama diam saja, tak peduli, sementara penguasa kerajaan dewa yang telah tumbang terlibat dalam perang saudara hidup mati. Siapakah, pada akhirnya, prajurit yang teguh dan setia yang melawan kekuasaan Pangeran Kegelapan? Bai Zhang tak dapat menahan diri untuk mengingat keahlian unik Sekte Wanhu, teknik menembus hati. Ia menatap kuda perang itu, ragu apakah jantungnya berada di tubuh manusia atau cangkang kuda. Kebuntuan di antara keduanya hanya berlangsung sesaat.
Tak lama kemudian, aura pembunuh yang berkobar kembali merobek Sungai Luo, dan pertempuran antara Bai Zhang dan kuda perunggu ilahi berlanjut. Namun, air Sungai Luo yang dalam terasa tenang. Ye Chan Gong kini tampak semakin halus di antara riak-riak, pantulan cahaya bulan yang sesungguhnya di air. Mereka dengan mudah menembus arus bawah, mengarungi air keruh dengan kecepatan tinggi. Dari pasir berlumpur, reruntuhan bangunan muncul. Terkubur di dalam tanah, reruntuhan itu tertutup alga dan dipenuhi siput. Kepadatan reruntuhan ini bertambah, dan tak lama kemudian, sesuatu menghalangi mereka. Di depan, kabut kelabu membayangi, dan reruntuhan itu seolah lenyap di depan mata mereka. Ini adalah layar yang mirip dengan tirai persik, hanya saja kualitasnya jauh lebih tinggi, kata Ye Chan Gong, mengulurkan tangan kecilnya dari selimut putih dan dengan lembut menjatuhkannya ke depan. Riak-riak terbentuk dari jari-jarinya. Sesuatu terkoyak, dan kemudian kabut kelabu itu menghilang. Mereka bagaikan setetes air, meresap ke lautan yang lebih luas dan jernih. Siming mendarat dengan ringan bersama gadis itu dalam pelukannya. Di depannya, sebuah loteng kecil yang tampak baru dibangun di dalam air, ini berbeda dari imajinasi Siming. Awalnya ia mengira akan melihat istana naga yang megah, tetapi yang muncul di hadapannya hanyalah sebuah bangunan mahoni 2 lantai. Bangunan itu tampak sederhana dan tidak seperti yang seharusnya dimiliki Dewi Sungai Luo. Apakah di sini? Siming sedikit ragu. Ya, Ye Changong mengangguk. Ia menyandarkan kepalanya di pelukan Siming, membuka matanya sedikit, menatap bangunan kecil di depannya, dan berkata, dunia ini ditopang oleh ramuan anti-air dari dewa kuno. Telah tertutup tirai selama ribuan tahun dan belum ditemukan oleh kultivator lain. Mungkin karena cuaca dingin yang menusuk di utara, kata Siming. Lingkungan kultivasi di negeri utara jauh lebih buruk daripada di provinsi selatan. Mereka telah bepergian selama berhari-hari dan hampir tidak melihat seorang pun kultivator, bahkan di alam pengadilan ungu. Selain itu, tempat ini dekat dengan menara lukisan ilahi. Meskipun Sungai Luo tidak memiliki batas yang jelas, banyak orang diam-diam berasumsi bahwa itu berada di wilayah menara lukisan ilahi, dan tentu saja mereka tidak berani menggali harta karun di depan menara ilahi. Karena berbagai alasan, bangunan kecil ini terawat dengan baik. Namun, tidak ada senjata ajaib yang mengguncang bumi di dalamnya, kata Ye Changong. Dia tahu bahwa ketika Dewi Luo meninggal, dia sendirian. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Tanya Siming. Ye Changong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku juga tidak tahu. Ayo kita pergi dan melihat. Siming mengangkat kepalanya, melirik ke langit, dan berkata dengan cemas, apakah Liu Baizhang benar-benar tidak apa-apa bersembunyi dan berurusan dengan kuda itu? Jika itu Tianji, dia ragu-ragu, tidak ingin kehilangan seorang jenderal. Ye Changong berkata, dalam kisah-kisah kesatria, para master sering kali menahan diri untuk tidak menyerang. Sekali seorang master menyerang, misteri mereka sirna. Bahkan jurus terkuat pun akan meninggalkan jejak setelah terungkap. Hanya ketika mereka tidak diserang, mereka dapat memiliki kekuatan tak terbatas yang tak diketahui. Siming tiba-tiba tersadar, merasa bahwa masternya layak menjadi masternya. Hanya dengan menjaga ketenangan seperti itu mereka dapat mengintimidasi Tianji. Lagi pula, dengan pengalaman Bai Zhang, Tianji seharusnya juga bisa memperhitungkan waktu serangannya sendiri. Terlebih lagi, dengan kemampuan master, pasti ada beberapa metode menakjubkan yang belum terungkap. Siming berbisik, kalau begitu, master, jurus apa yang kita sembunyikan? Ye Changong menjawab dengan tenang, tidak ada. Petik 2. Petik 2. Siming tiba-tiba merasa dari lubuk hatinya bahwa masternya dan Ning Changjiu pernah menjadi tandingan di kehidupan mereka sebelumnya. Siming tidak berkata apa-apa lagi. Jari-jari kakinya menyentuh air sungai dengan ringan, dan rambutnya yang panjang dan indah menari-nari di air, hanyut dalam arus yang lambat. Cahaya biru langit terpantul di wajahnya, dan di antara wajahnya yang memukau, bayangan istana merah jatuh di pupil matanya, megah dan menawan, seolah ia adalah Dewi Sungai Luo, yang telah lama meninggalkan rumahnya, kembali setelah 1000 tahun ke kediaman elegan ini. Kilat dan cahaya perak di atas menerangi Sungai Luo bagaikan sepotong batu giok yang utuh dan tak terputus. Di tengah cahaya yang mengalir, sosok Siming melayang ke ambang pintu istana merah. Ia mendongak dan tiba-tiba melihat lentera-lentera tergantung di atap. Lentera-lentera itu telah memudar, kini hanya tampak merah tua samar. Kisi-kisi kayu jendela tampak masih tertutup potongan-potongan kertas merah. Siming merasakan firasat aneh. Ia mendorong pintu perlahan hingga terbuka. Dengan suara berderit, cahaya redup masuk. Itu adalah cahaya lilin merah. Siming melihat lilin di atas meja. Itu pasti lampu kuno yang menyala abadi, masih menyala. Siming melihat sekilas tata letak dan dekorasi ruangan, dan ia mendapatkan gambaran yang jelas. Ye Changong tetap diam. Ia melepaskan diri dari pelukan Siming, terbungkus selimut, dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke cahaya lilin. Ia seperti menemukan secercah kehangatan dalam cahaya redup, dan tangannya yang halus terulur untuk menghangatkannya. Siming berjalan pelan melewati bangunan kecil itu. Ia ingin mencapai lantai 2, tetapi mendapati tangganya terhalang puing-puing.
Ia bisa dengan mudah mencapainya dengan menerobos kekosongan, tetapi karena Luo Shen tidak ingin siapapun naik, ia dengan sopan berhenti. Bangunan itu kecil, dan tidak ada senjata sihir atau bahkan barang berharga di dalamnya. Ia kembali ke sisi tuannya dan mendekati meja kayu yang canggung. Ia menyadari salah satu kakinya terkilir, dan sebuah buku tipis tergeletak di bawahnya. Penasaran, Siming mengeluarkannya dan memeriksanya. Ensiklopedia Memasak Xie. Siming takjub, berpikir bahwa Zhao Xianger berani menerbitkan buku dengan keahlian seperti itu. Tidak heran buku itu digunakan sebagai alas meja. Ia membolak-baliknya dengan santai, dan kemudian berpikir bahwa buku itu harus diganti namanya menjadi 100 Cara Memasak Nasi Si. Siming menerima buku itu, berniat untuk mengejek Zhao Xianger dengan keras ketika ia bertemu dengannya nanti. Kemudian, ia mendapati gurunya sedang menatap cahaya lilin, tampak tenang dan aneh. "Guru, ada apa?" Siming berjalan ke samping Ye Changong. Ye Changong terlalu mungil saat itu. Bahkan ketika berdiri, puncak kepalanya hanya sedikit lebih tinggi dari lengan bawah Siming. Ye Changong berkata, "Ini ada buku." Ia mengambil tempat lilin dan menyinarinya di atas meja. Kemudian, sebuah buku tua bersampul kosong terlihat. Siming dengan lembut mengambil buku itu dan bertanya, "Bolehkah aku membaca ini?" Ye Changong berbisik, "Ini milik Dewi Sungai Luo. Aku tidak berhak menghakimi." "Milik Cao Xiaoli." Siming mengangguk kecil, berpikir bahwa tidak ada karya Xiaoli yang belum dibacanya, jadi ia mengambil buklet yang tidak terlalu tebal itu tanpa ragu dan mulai membolak-baliknya. Ketika ia melihat halaman pertama, alis Siming sedikit berkerut. Tanggal 20 September. 3 hari telah berlalu sejak tanggal yang disepakati. Mengapa dia tidak muncul? Apakah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Atau apakah perjanjian awal itu hanya tipuan untuk meyakinkan saya, dan dia tidak pernah memikirkannya? Middle Earth, di Laut Nanming, di luar menara Piao Miao. Yu Qing, mengenakan jubah panjang bergambar gunung dan sungai dengan tinta serta mahkota teratai di kepalanya, langsung muncul. Ia memandangi anjungan pandang laut yang runtuh, lubang besar yang terus-menerus dibanjiri air laut, serta gelombang angin dan ombak yang tiba-tiba. Sambil mengerutkan kening, ia segera mengayunkan kebutaannya, menenangkan laut. Sebagai salah satu pemilik lantai 4, ia secara alami dekat dengan para dewa. Ia tak mungkin salah mengira aura suci ini. Apakah dewa telah turun ke Laut Selatan? Jika dewa telah turun, keributan ini pasti untuk pembunuhan. Apakah pemuda itu, atau Lu Jiajia? Yu Qing tak punya waktu untuk memikirkannya. Saat itu, tak seorang pun terlihat di laut. Ia segera menutup menara Piao Miao dan menyatakannya sebagai tempat persembunyian maut, menolak untuk pergi kecuali diperintahkan langsung oleh penguasa kerajaan ilahi. Di atas laut, seekor gagak emas terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ning Changjiu, Lu Jiajia, dan Liu Siwan termasuk di antara gagak-gagak itu. Ning Changjiu tahu apa yang ia lakukan saat melihat tombak emas itu. Kemudian, sambil bermeditasi di tengah angin laut, hujan deras datang, dan derap kaki kuda di kejauhan bergema. Jika laut adalah kepala drum, maka kaki-kakinya adalah stik drum yang berirama. Tianji. Ning Changjiu tidak tahu banyak tentang Tianji, tetapi ia tidak bodoh. Ia mungkin orang yang berbeda sekarang, tetapi ia tidak akan menantang 12 kerajaan ilahi sampai ia benar-benar yakin. Terlebih lagi, dengan keluarga yang harus dinafkahi, pilihan pertamanya adalah menghindari pertempuran untuk sementara waktu, menguji kekuatan musuh sebelum menunggu kesempatan untuk membalas. Di kerajaan gagak emas, Liu Siwan menatap 4 pilar ilahi yang berkilauan, melihat sekilas pemandangan yang tak terhitung jumlahnya yang memukau. "Apakah ini burung yang kau gunakan untuk menakutiku?" seru Liu Siwan takjub. "Aku tidak menyangka ada dunia seluas ini yang tersembunyi di dalamnya." "Nah, inilah kerajaan gagak emas," jelas Ning Changjiu. "Matahari di atas telah menempa pedang-pedang suci yang tak terhitung jumlahnya. Jika kau berani melawanku, aku akan melemparmu ke dalam." Mencoba menakut-nakuti anak kecil. Liu Siwan mencibir. Lu Jiajia memandang sumur ibu roh janin di kejauhan dan dunia yang semakin teratur, lalu bertanya, "Bisakah kau mengendalikan kerajaan ini sekarang?" Ning Changjiu berkata, "Aku bisa memanfaatkan sebagian kekuatannya untuk kepentinganku sendiri, tapi aku tidak bisa benar-benar mengendalikannya. Karena logika mitologis." Lu Jiajia menebak alasannya. "Ya," Ning Changjiu mengangguk. "Kau memiliki ingatan paling jelas tentang pilar suci terakhir, jadi seharusnya tidak sulit." Lu Jiajia sedikit bingung dan bertanya, "Lalu kapan itu bisa selesai?" Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Lu Jiajia menyadari perubahan emosinya yang halus dan bertanya dengan lembut, "Ada apa? Apakah ada yang salah dengan logika mitologis?" Ning Changjiu terdiam sejenak dan berkata, "Yah, entah kenapa, aku tak pernah bisa menyusun pilar terakhir logika mitologi dengan sempurna. Awalnya kupikir masalah ini tak akan terlalu merepotkan, jadi kutahan saja, tapi semakin kupikirkan, semakin kusadari betapa sulitnya." Mata jernih Lu Jiajia berkilat dan ia bertanya, "Apakah ada cacat dalam mitos sebelumnya?" Ning Changjiu berkata, "Seharusnya tidak.
Daripada bilang itu cacat, lebih baik bilang mitos sebelumnya tak cukup kuat. Rantai logika antara mitos itu dan kelahiran kembali terakhirku telah putus. Kelahiran kembali. Kelahiran kembali apa? Liu Siwan terkejut. Ia telah melihat sebagian rahasia Ning Changjiu yang terpendam jauh di dalam dirinya. Saat itu, ia mengira itu adalah kehidupan Ning Changjiu sebelumnya, dan tak pernah terpikirkan hal misterius seperti perjalanan waktu. Ning Changjiu dan Lu Jiajia saling bertatapan serius. Selain saat kakak perempuannya menjulukinya, ia hanya menceritakan rahasia kelahiran kembalinya kepada Jiajia. Lu Jiajia segera memahami betapa gawatnya situasi ini dan inti permasalahannya. Mereka awalnya membangun logika mitos tersebut berdasarkan momen-momen terpenting dalam hidup. Kebangkitan Ning Changjiu di aula utama kota Kekaisaran Zhao merupakan mata rantai penting, karena menandai persimpangan antara kehancuran dan kelahiran kembali, melambangkan awal kehidupan ini. Namun, apakah kebangkitan Ning Changjiu di kehidupan ini tentu berkaitan dengan 4 mitos sebelumnya? Mereka tahu betul bahwa tidak ada hubungan semacam itu. Kebangkitan Ning Changjiu di kota Kekaisaran hari itu disebabkan oleh tebasan pedang Ye Changong di saat-saat terakhir kehidupan sebelumnya, tepat saat ia hendak melayang ke udara. Tusukan ini menyembunyikan cabang bulan di dalam tubuhnya, sekaligus memutar balik waktu 12 tahun. Namun, kembali 12 tahun ke belakang, bukan hanya ini terlalu aneh, tetapi, yang terpenting, hal itu sama sekali tidak ada di dunia saat ini. Apalagi diungkapkan dengan logika mitologis. Dengan demikian, terdapat celah yang jelas, namun tak terjembatani, antara pilar dewa keempat dan kelima. Oleh karena itu, bahkan jika Ning Changjiu yang membangunnya, pemisahan antara pilar dewa terakhir dan pilar-pilar sebelumnya kemungkinan akan menimbulkan bahaya tersembunyi. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, berkata, jangan pikirkan itu sekarang. Benda itu sudah menyusul. Benda itu, tanya Lu Jiajia, apa sebenarnya itu? Ning Changjiu menjawab, kalau tidak salah, itu kuda surgawi dewa ilahi. Liu Siwan kembali terkejut. Ia mengira tombak itu semacam tombak dewa laut, tetapi setelah mendengar kebenarannya, pikirannya bahkan lebih kacau daripada rambutnya. Aku hanya seorang pemula, dan aku akan menjadi musuh dewa ilahi. Bagaimana ini bisa lebih berbahaya daripada benteng pedang? Ning Changjiu mendesah, lalu tersenyum tak berdaya, berkata, beginilah jadinya jika kau menjadi pengkhianat. Liu Siwan menatap cermin air yang muncul dari gagak emas. Bayangan yang terpantul di cermin air itulah yang dilihat mata gagak emas. Mereka kini terbang di atas laut selatan. Langit tanpa bintang atau bulan, gelap gulita, dan dunia diwarnai rona abu-abu keperakan yang aneh. Kita mau kemana? Tanya Liu Siwan. Ning Changjiu menjawab, ke daerah tak berpenghuni di kedalaman laut selatan. Kenapa? Dewa Agung dilahirkan untuk melindungi ketertiban dan seharusnya peduli pada semua makhluk hidup. Tapi saat ini, perintah untuk membunuh kita lebih diutamakan, dan dia tidak lagi peduli dengan nyawa orang lain. Ning Changjiu berkata, meskipun kita bertindak atas nama keadilan, kita tidak boleh mengganggu rakyat jelata. Ketika para bijak melancarkan perang suci 500 tahun yang lalu, mereka dengan susah payah memindahkan gunung dan kota untuk membersihkan medan perang demi mencegah jatuhnya nyawa tak berdosa. Liu Siwan menatapnya dan tak kuasa menahan diri untuk mengingat kata-kata ke Wenzu, seorang suci muncul di dunia setiap 500 tahun. Namun, Lu Jiajia tidak mendengarkan Ning Changjiu. Ia menatap cermin air, mata pedangnya menyipit, dan cahaya dingin memancar darinya. Kita sepertinya terjebak, kata Lu Jiajia. Sebelum ia selesai berbicara, derap kaki ribuan kuda bergema hampir bersamaan di luar kerajaan ilahi gagak emas, bagaikan hujan deras yang tiba-tiba. Sesosok hantu muncul di cermin air. Sosok itu adalah centaur yang pucat, tinggi, dan tampan, menggenggam tombak emas lurus. Tubuhnya berkilau keperakan, dan dari punggungnya, ratusan bilah pedang perak menembus tulang punggungnya, setengah terbuka, setengah menjuntai, bagaikan sayap yang terbuat dari bilah pedang. Kuda dewa perak menghalangi jalan, dan tombak emas sudah terangkat tinggi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.